Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang kawan saya bertanya, "Mas, kenapa Anda berpendapat bahwa akhirat itu tidak kekal? Bukankah Al-Quran mengatakan dalam banyak ayat bahwa akhirat itu kekal? Dan Anda menggunakan istilah atau kalimat ternyata akhirat tidak kekal. Apakah Anda pernah ke akhirat?" Begitu kawan saya bertanya. Saya balik bertanya kepada kawan saya ini, "Kalau Anda apa pendapatnya?" "Ya akhirat kekal lah Mas." "Dari mana Anda mendapatkan kesimpulan bahwa akhirat itu kekal? Apa Anda pernah ke akhirat?" "Belum juga ke akhirat." "Oke, kalau gitu dari mana Anda mendapatkan kesimpulan itu?" Kawan saya bilang, "Dari baca Al-Quran." Saya tanya kelanjutannya, "Berapa banyak Anda membaca ayat-ayat Al-Quran sehingga menyimpulkan akhirat itu kekal?" "Ya adalah belasan ayat." Maka saya bilang ke dia, "Ya kalau cuma baca belasan ayat, Anda belum mendapatkan gambaran secara utuh tentang akhirat itu." Kenapa? Karena ketika menulis buku ternyata akhirat tidak kekal itu, saya mencoba mengumpulkan ayat-ayat tentang akhirat itu jumlahnya ada lebih dari 250 ayat. Itu saya bahas di dalam buku ternyata akhirat tidak kekal itu. Artinya apa? Saya sering mengatakan begini, Quran atau Allah ketika menyampaikan informasi di dalam Al-Quran itu memuat informasinya tidak dalam satu surat yang sama. Suatu surat selesai bicara tentang akhirat, enggak, dipecah-pecah di surat ini, surat ini, surat ini, ayat sekian, ayat sekian, ayat sekian. Artinya apa? Kalau kita ini ingin memahami tentang tema akhirat, maka kita harus mengambil seluruh ayat itu secara holistik supaya kita mendapatkan gambaran yang utuh tentang informasi akhirat. Kalau tidak, maka kita akan cenderung terjebak kepada pemahaman yang parsial. Di antaranya pendapat yang mengatakan bahwa akhirat itu kekal. Padahal secara logika, ya ini argumentasi berikutnya. Secara logika, tidak ada yang kekal melebihi Allah itu. Saya tanyakan kepada kawan saya ini, menurut Anda akhirat ini makhluk apa kholik? Pencipta ataukah makhluk yang diciptakan? Maka spontan kawan saya bilang tentu saja akhirat adalah makhluk. Oke, kalau dia makhluk berarti dulu pernah tidak ada dan diadakan. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan dirinya huwal awwalu wal akhiru, Allah itu maha awal, maha akhir. Nah maka seluruhnya selain Allah itu adalah makhluk yang tidak akan pernah sama setara kekal adanya sebagaimana Allah sang pencipta itu. Yang kekal itu sebenarnya adalah cuman Allah saja. Maka di dalam berbagai ayat diantaranya dikatakan kullu man 'alaiha fan, ya, segala yang ada atau manusia ini yang hidup yang berkecerdasan, ya, kullu man 'alaiha fan, akan fana. Atau di ayat yang lain lagi dikatakan kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu bakal binasa illa wajha, kecuali wajahnya, kecuali eksistensinya. Hanya Allah saja yang kekal. Nah, ini argumentasi tambahan lagi yang diajarkan oleh Al-Quran. Betapa sesungguhnya Al-Quran itu secara implisit dan harus difahami secara holistik mengatakan bahwa yang kekal itu sebenarnya cuma Allah saja, selebihnya tidak. Lantas kawan saya menanyakan, oke, kalau begitu bagaimana Anda memahami kalimat-kalimat yang banyak di dalam Al-Quran? Ya, dia contohkan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Artinya di dalam neraka, di dalam surga. Itu sejumlah ayat mengatakan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Atau khalidina fiha abada, ditambahi abadan, berabad-abad lamanya. Atau ayat lain lagi yang mengatakan hum fiha khalidun. Atau ayat lain lagi bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, dan seterusnya.
Maka saya bilang ke kawan saya, ini ayo kita cermati kalimat-kalimat ini. Kalimat ini, ayat-ayat ini bercerita tentang tempat, akhirat, ataukah bercerita tentang orang? Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Saya tanya ke dia, coba perhatikan, rasakan bahasanya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, itu bercerita orang yang masuk ke neraka atau surga menjadi kekal di dalamnya, ataukah surga dan nerakanya kekal? Dia baru nyadar, oh iya ya, ayat itu ternyata bercerita orang kalau sudah masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka, maka dia akan kekal di dalamnya. Lebih jelas lagi ketika redaksinya hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Jadi ayat-ayat itu sama sekali tidak bercerita tentang surga itu kekal, neraka itu kekal, akhirat itu kekal. Enggak. Yang diceritakan oleh ayat itu adalah seseorang jika dia masuk ke dalam neraka maka dia akan kekal di dalamnya. Selama-lamanya berada di neraka itu, nggak bisa keluar. Demikian juga ketika dia berada di surga. Dia akan selama-lamanya di surga, kekal selamanya. Hum fiha khalidun itu menjadi penjelas karena di situ menggunakan kata hum menunjuk pada orang. Nah, maka kita tidak menemukan di dalam Al-Quran yang mengatakan akhirat itu kekal, tempatnya kekal. Kemudian kawan saya bertanya, Mas, itu ada ayat yang mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kan menggunakan kata akhirat itu abqa. Iya, tapi Anda harus pahami kalimat itu secara holistik, bahwa ayat itu adalah ayat perbandingan, bukan akhirat itu bako, tapi abqa. Digambarkan oleh kalimat sebelumnya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka orang kafir itu mencintai dunia, ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Mereka itu mendahulukan mencintai kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih kekal. Jadi lebih kekal dibandingkan dengan dunia. Tetapi itu tidak secara mutlak mengatakan bahwa akhirat itu kekal. Sahabat tasawuf, maka kalau ini kita lanjutkan lagi penelusurannya, kita akan sampai pada kesimpulan berikutnya lagi. Bahwa mereka yang kekal di dalam neraka, di dalam surga, itu dibatasi oleh satu kondisi yang diceritakan di dalam surat Hud ayat 106-108. Fa'amal ladzina syaku fa finnari lahum fiha zafiru wa syahik khalidina fiha madamatis samawati wal ardu illa masya'a rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Itu 106 dan 107. Maka orang yang celaka itu berada di dalam neraka, mengeluarkan dan menarik nafas sambil merintih. Kemudian digambarkan khalidina fiha, kekal di dalam neraka itu madamatis samawati wal ardu, selama tempatnya, selama langit dan buminya masih ada. Illa masya'a rabbuk, kecuali Tuhanmu menghendaki yang lain. Inna rabbaka fa'alul lima yurid, karena Tuhan itu memiliki atau berbuat sekehendaknya. Coba perhatikan ayat ini. Orang celaka berada di dalam neraka, kekal di dalamnya. Jadi ini cerita orang, bukan cerita tempat. Orang celaka berada di dalam neraka, kekal di dalamnya, khalidina fiha, sampai kapan? Madamatis samawati wal ardu, sampai lenyapnya langit dan bumi. Artinya apa? Kekekalan orang yang masuk ke dalam neraka itu dikaitkan dengan kekekalan tempatnya, yaitu kalau tempatnya masih ada. Nah, di sini kelihatan benang merahnya, bahwa yang dikatakan kekal itu adalah orang, dan kekekalan dia di dalam neraka atau tempat, baik di neraka maupun surga, itu bergantung pada kekekalan tempatnya. Sementara tempatnya itu tidak kekal adanya karena dia makhluk.
Sampai kapan? Sampai lenyapnya langit dan bumi. Apakah langit dan bumi itu akan lenyap? Astronomi mengatakan begitu dan Quran pun mengatakan begitu. Al-Quran menceritakan di dalam surat Al-Anbiya bahwa langit dan bumi ini dulunya pernah tidak ada. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardi kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang kafir itu tidak tahu ya, bahwa langit dan bumi itu dulunya padu, satu padu, dan kemudian dipisahkan dengan kekuatan. Ini menarik karena seiring dengan teori kosmologi yang mengatakan bahwa jagat raya ini sebenarnya dulu kecil. Kenapa? Karena pengamatan-pengamatan menggunakan teleskop, pengamatan-pengamatan gelombang mikro ya di seluruh penjuru jagat raya menunjukkan bahwa benda-benda langit ini sedang bergerak menjauh. Jadi kalau kita melihat ke atas, maka benda-benda langit sedang menjauh ke sana. Orang di balik bumi Indonesia adalah Amerika, melihat ke atasnya, ke langitnya Amerika, dia melihat benda-benda sedang bergerak menjauh. Kalau kita ke arah barat melihat, maka di timur tengah sana langitnya sedang bergerak menjauh ke arah sana. Di Pasifik ya, Samudra Pasifik menjauh ke sana. Artinya apa? Jagat raya ini sedang mengembang. Seperti balon udara yang sedang ditiup, dulunya kecil, sekarang ini sedang mengembang. Nah, maka kesimpulan astronomi apa? Kalau seluruh jagat raya ini sedang mengembang dan usianya ini sudah 13,7 miliar tahun, maka kalau kita tarik ke belakang, 13 miliar tahun yang lalu, ya 12 dan seterusnya, 10, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, dan 0, maka seluruh jagat raya ini sesungguhnya berada di satu titik yang istilah Al-Quran, dulu langit dan bumi itu sebetulnya padu. Bahkan dalam sudut pandang saintifik ini kalau diteruskan menuju pada yang namanya titik singular atau singularitas ketiadaan. Begitulah diceritakan di dalam surat Al-Anbiya. Allah mengatakan Allah menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sekarang ini sedang digelar dan satu ketika akan digulung kembali. Prinsipnya adalah jagat raya ini sedang mengembang dan satu ketika akan mengkerut kembali. Kita berada di dalam planet bumi atau di atas planet bumi, di mana planet bumi ini merupakan salah satu saja dari seluruh keberadaan jagat raya ini. Kalau kita lihat jagat raya ini, Masya Allah, isinya itu bertriliun-triliun benda langit. Ya. Bumi dan beberapa planet membentuk tata surya. Tata surya, satu matahari dikelilingi oleh beberapa planet dengan matahari-matahari yang lainnya, itu membentuk gerombolan matahari yang disebut galaksi. Galaksi yang kita tempati ini adalah galaksi Bima Sakti. Sahabat, saya cuma ingin mengatakan bahwa alam semesta sedemikian besarnya, tidak terukur sampai sekarang besarnya, dan bumi itu hanya salah satu bagian kecil, bisa disebut sebagai sebutir debu di padang pasir alam semesta ini. 7,5 miliar manusia hidup di sebutir debu yang namanya planet bumi itu. Ada 2 kali kiamat yang terjadi. Kiamat pertama adalah kiamatnya planet bumi yang sebutir debu itu, dan kiamat kedua adalah kiamatnya jagat raya. Maka fase ini menjadi kelihatan sekarang bahwa jagat raya yang sekarang ini sedang mengembang, ini adalah fase duniawi. Satu ketika jagat raya ini akan mengkerut kembali dan itu akan memasuki fase ukhrawi atau fase akhirat. Maka kembali ke ayat yang tadi itu, khalidina fiha madamatis samawati wal ardu, kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Padahal langit dan bumi itu satu ketika akan lenyap. Kapan itu? Yaitu saat terjadi kiamat kubro. Kecenderungan dunia ini adalah menuju pada kerusakan. Benda apapun ya kita biarkan termakan usia, dia juga akan menuju pada rusak. Orang hidup dari muda, menua, kemudian mati. Itu adalah fase duniawi. Tapi ketika nanti dibangkitkan di fase ukhrawi,
Apa yang terjadi? Allah membalik hukum alam jagat raya ini dari kerusakan menuju pada ketertataan. Di dalam fisika disebut sebagai entropinya sedang naik pada fase dunia dan entropinya sedang turun pada saat fase akhirat. Entropi naik itu berarti tambah kacau. Entropi turun berarti tambah tertata. Kalau di kehidupan dunia seseorang menuju pada kematian, nanti di fase akhirat itu terbalik. Orang-orang yang mati itu justru akan menjadi hidup. Nabi mengatakan bahwa di alam akhirat itu tidak ada kematian. Iya. Kematian itu ada di fase duniawi. Karena hukum alamnya entropinya meningkat. Tetapi di fase akhirat entropinya turun. Justru orang-orang yang mati itu akan dibangkitkan oleh Allah. Kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan dengan sunatullah atau hukum alam yang berjalan terbalik, dari mati menuju hidup, dari tua menuju muda. Kata Al-Quran, tidak ada rasa letih, rasa capek di surga itu. Di neraka orang-orang yang disiksa badannya hancur itu akan utuh kembali. Kenapa? Karena hukum alam yang berjalan terbalik. Nah, ini berjalan berapa lama? Miliaran tahun. Mengkerut, satu ketika akan lenyap kembali. Jadi fase akhirat itu akan berakhir seiring dengan lenyapnya jagat raya. Yang secara kosmologi atau astronomi disebut sebagai Big Crunch, keruntuhan seluruh alam semesta ini. Kemana? Kembali menuju pada ketiadaan. Segala sesuatu bakal binasa kecuali Allah saja. Quran dengan sangat tegas mengatakan itu. Sungguh logis, segala yang ada ini bakal tiada kembali karena sesungguhnya yang benar-benar ada itu hanyalah Allah yang maha segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.